Halo semuanya, perkenalkan saya Adelinda Dewi yang akan menjelaskan materi Section 2 Modul 4 Fisika Dasar yaitu gerak dua dimensi. Learning outcome dari materi ini adalah menjelaskan gerak lurus, gerak dua dimensi, gaya dan gerak, energi dan kekekalan energi, gerak rotasi, kesetimbangan dan elastisitas, serta penerapannya. Gerak dua dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Gerak dua dimensi lebih kompleks dibandingkan dengan gerak satu dimensi. Untuk menyederhanakan tingkat kompleksitas, maka perlu diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Komponen besaran di sumbu X dan Y dinyatakan oleh vektor satuan masing-masing sumbu. Vektor satuan di sumbu X dilambangkan dengan huruf I, dan vektor satuan di sumbu Y dilambangkan dengan huruf J. Misalkan sebuah titik partikel berada di titik bidang XY dengan jarak A dari sumbu X dan berjarak B dari sumbu Y, maka posisi titik partikel dinyatakan oleh R sama dengan DI plus AJ. Hal ini juga berlaku pada kecepatan dan percepatan. Dalam kinematika satu dimensi, kita hanya menggunakan satu sumbu koordinat, sehingga tanda vektor tidak terlalu penting. Tetapi dalam kinematika dua dimensi, tanda vektor menjadi sangat penting. Vektor perpindahan didefinisikan sebagai delta R sama dengan R min R0, kemudian kecepatan didefinisikan sebagai V sama dengan dr per dt, dan percepatan didefinisikan sebagai A sama dengan dv per dt, sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Persamaan gerak dua dimensi untuk sumbu x, nilai percepatannya adalah ax, kecepatannya adalah vx, dan kecepatan nolnya adalah v0x, sehingga nilai vx-nya adalah v0x plus axt, kemudian x sama dengan setengah v0x plus vx dalam kurung dikalikan t, kemudian nilai x-nya adalah v0x dikali t plus setengah axt kuadrat, sehingga nilai Vx kuadratnya adalah V0x kuadrat plus 2ax dikalikan dengan x. Sedangkan untuk sumbu Y, nilai percepatannya adalah AY, kecepatannya adalah VY, dan kecepatan nolnya adalah V0Y. Sehingga nilai VY adalah V0Y plus AY kalikan dengan T. Nilai Y-nya adalah setengah dalam kurung V0Y plus VY dalam kurung dikalikan T. Kemudian nilai Y sama dengan V0Y dikalikan T plus setengah AY kalikan T kuadrat. Sehingga nilai VY kuadrat yaitu V0Y kuadrat plus 2AY dikalikan dengan Y. Gerak proyektil atau gerak peluru adalah gerak dengan lintasan melengkung berbentuk kurva parabola. Karena lintasan yang melengkung ini, gerak proyektil termasuk di dalam gerak dua dimensi. Maksud dari gerak dua dimensi adalah gerak benda dapat diproyeksikan pada arah horizontal dan vertikal. Secara fisika, pada arah horizontal tidak ada gaya mempengaruhi, sehingga benda bergerak dengan kecepatan konstan. Sebaliknya, pada arah vertikal, gaya gravitasi menarik benda ke bawah, sehingga benda bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan. Gerak horizontal mempunyai kecepatan konstan yang bernilai sama dengan komponen horizontal kecepatan awal, di mana Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta, kemudian delta X sama dengan V0X dikalikan dengan T. Gerakan vertikal sama dengan gerakan satu dimensi dengan percepatan konstan akibat gravitasi G dan berarah ke bawah, sehingga nilai V-nya yaitu V0Y dikurang GT, atau delta Y sama dengan V0Y dikalikan T, dikurang setengah GT kuadrat. Jarak total yang ditempuh oleh proyektil dinamakan jangkauan atau R. Didapatkan dengan mula-mula mencari waktu total proyeksi berada di udara, dan kemudian mengalihkan waktu ini dengan komponen kecepatan horizontal yang bernilai konstan. Untuk kasus istimewa, di mana ketinggian awal dan akhir adalah sama, jangkauan dihubungkan dengan sudut lemparan theta oleh persamaan R sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 theta. Berikut merupakan contoh soal tentang tendangan kiper.
Seorang kiper menyepak bola dengan sudut 40 derajat di atas garis horizontal. Kecepatan awalnya dari bola adalah V0 sama dengan 22 meter per sekon. Jika hambatan udara dapat diabaikan, tentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh bola. Solusi dari soal tersebut adalah kecepatan bola yang berkaitan dengan sumbu X adalah V0Y sama dengan V0 sin 40 derajat, di mana V0-nya adalah 22 dan nilai sin 40 derajat dikalikan dengan 22, sehingga nilai V0Y adalah 14 meter per sekon. Dari soal diperoleh data sebagai berikut, di mana nilai Y atau nilai H-nya yang akan kita cari. Nilai AY adalah min 9,80 meter per sekon kuadrat. Nilai VY adalah 0 meter per sekon. Dan nilai V0Y yang sudah kita cari sebelumnya yaitu 14 meter per sekon. Dengan nilai T yang tidak diketahui. Karena percepatan gravitasi konstan, maka diperoleh persamaan Y atau H ketinggian yaitu VY kuadrat dikurang V0Y kuadrat per 2AY. Sama dengan nilai VY kuadrat adalah 0, nilai V0Y kuadrat adalah 14. Sehingga 0 dikurangi 14 kuadrat per 2 dikalikan nilai AY yaitu 10. Sehingga hasilnya adalah 9,8 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.